Sahabat Palembang Channel, hari ini kembali kami akan membahas tentang kajian kelitbangan yang dilakukan oleh Bapak Ide Bagus Made Astawu. Tentu saja hari ini kita akan mengetahui bagaimana rekomendasi yang akan diberikan oleh tenaga ahli kepada pemerintah daerah Buleleng berkaitan dengan pengembangan sistem pendataan penduduk non permanen berbasis digital di Kabupaten Buleleng. Pak Bagus, berkaitan dengan topik yang dilakukan kajian yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tenaga ahli. Nah, selama ini karena waktunya 2 bulan dilakukan kajian ini, ada kendala Pak untuk melaksanakan kajian ilmiah ini? Kendala itu pasti ada, ya pasti itu ada. Terutama di era pandemi COVID-19 ini, bagaimana wawancara secara langsung itu menjadikan kita terbatas. Nah, ini menyebabkan sambung rasa sebenarnya yang harus terjadi di sana itu ada beberapa sekat-sekat yang menghalangi kita, sehingga tidak semua bisa kita ekspos dalam wawancara itu secara baik, dan itu akhirnya harus mencari sumber-sumber lain untuk melengkapi. Bagaimana mensiasati itu? Karena ini kan merupakan kajian ilmiah dan harus memang akurat gitu. Gimana caranya? Nah, ini ada beberapa data yang memang diberikan oleh Dinas Dukcapil untuk membukanya, ya, sehingga kita mendapatkan beberapa data yang memang sangat dibutuhkan di dalam mengkaji penduduk non permanen di Kabupaten. Nah, kalau lihat kondisi Kabupaten Buleleng terhadap penduduk non permanen, nah ini bagaimana permasalahan yang muncul selama ini? Permasalahan utamanya itu adalah pelaporannya. Jadi pendataan yang ada itu rasanya terlalu kecil, hanya 3.000-an sekian. Padahal di Kabupaten Buleleng ada sekitar 8 kecamatan kalau tidak salah itu yang memiliki kantong-kantong penduduk non permanen. Kalau saya lihat petanya itu ada dari Tejepule, kemudian di Kecamatan Buleleng itu sendiri, Kubu Tambahan, Sukasade, kemudian Banjar, kemudian Serilit dan Groka. Hanya Busongbiu saja yang tidak menjadi kantong. Iya. Kenapa kemudian Pemkab Buleleng atau dinas terkait di Buleleng ini bisa luput dari laporan penduduk pendatang ini di Buleleng? Ya, satu yang jelas itu kalau kita melihat kendala yang ada, mengapa pelaporan itu bisa terjadi, itu sebenarnya satu dana, ya, sehingga menyebabkan petugasnya kesulitan juga melakukan pendataan. Kemudian masalah sumber daya manusia, jadi petugas di sana memang belum begitu disiapkan untuk melakukan pendataan. Betul. Satu contoh saja, masalah umur. Umur yang dimaksud dalam pendataan itu adalah umur tepat, ulang tahun. Sebelum dia berulang tahun sekian, dia tidak berumur. Ini masalah umur saja, ya. Belum lagi yang lainnya, ya, pendidikan terakhir yang ditamatkan. Nah, ini data itu masalah sumber daya manusia. Kemudian masalah sistem yang ada, ya, manualnya sistem tersebut menyebabkan kesulitan sekali para petugas itu untuk mendata. Jadi kalau dia mencari sesuatu, istilah Balinya ngebur, Pak. Ya, dan itu filenya banyak gitu. Itu manual, ya? Ya, manual. Itu masalah dana, kemudian masalah sistem yang ada. Kemudian masalah penduduk non permanen itu sendiri yang merasa dirinya kesulitan untuk melapor. Kemana melapor gitu ya? Bukan kemananya saja. Di pikirannya sudah ada kena ini, kena itu, lama dan sebagainya. Biaya harus dikeluarkan. Ya, dan sebagainya. Padahal itu gratis. Undang-undang, PP apapun itu gratis. Tapi mungkin beberapa oknum ini. Nah, berkaitan dengan hal-hal semacam apa yang disampaikan dari Pak Bagus, kan ini sudah dilakukan kajian ilmiah. Nah, apa kemudian rekomendasi yang diberikan dari tenaga ahli kepada pemerintah daerah Buleleng sehingga masalah kependudukan non permanen di Kabupaten Buleleng ini bisa diatasi? Nah,
dari kajian yang dilakukan, kemudian dari fokus grup yang kita sudah lakukan juga, akhirnya melahirkan 8 rekomendasi. 8 rekomendasi. Ya. Yang pertama itu pendataan penduduk secara digital itu layak. Itu rekomendasi yang pertama dilakukan oleh Kabupaten Buleleng. Yeah. Karena ini ada dukungan adanya kendala pendataan, dukungan semua pihak. Harus berbasis aplikasi nih. Ya. Kemudian urgensi data penduduk ya, untuk pembangunan Buleleng, dampak sosial ekonomi dari adanya penduduk non permanen, kemudian perkembangan IT juga, dan efektif, efisien dan transparan yang dibutuhkan daerah sekarang. Itu menyebabkan layak sudah Kabupaten Buleleng untuk memiliki pendataan penduduk non permanen berbasis digital. Kemudian rekomendasi yang kedua, itu ada beberapa data yang mungkin tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam sistem itu. Maksudnya data foto, kakak nicknya sudah ada, itu otomatis dia akan keluar, pasti itu tidak perlu dikumpulkan lagi. Kemudian nick keluar, kakaknya pasti keluar juga. Ya, hal ini perlu disederhanakan yang bersifat lokal. Jadi yang nasional, yang wajib itu yang dikedepankan. Itu rekomendasi yang kedua. Yang ketiga, yang dilakukan ini kan baru tahap pertama dari model yang dipergunakan mengembangkan itu. Itu baru tempat recruitment analysis-nya. Itu baru tahap 1 saja. Ada 4 tahap lagi yang harus dikerjakan di sini. Ya, ini merupakan tugas dari Pemkab Buleleng dalam hal ini adalah Dinas Dukcapil untuk melanjutkan itu sehingga melahirkan sistem. Nah, ini kan baru modelnya saja. Sistemnya itu belum tercipta. Maka dari itu ada kelanjutan, mudah-mudahan Dinas Dukcapil bisa melanjutkan. Ini rekomendasi yang ketiga. Kemudian rekomendasi yang keempat, kalau ini dilakukan, itu ada 5 komponen yang harus disiapkan Pemkab Buleleng. Yang pertama adalah hardware. Kemudian software, kemudian prosedurnya seperti apa, ya, kemudian penggunanya, siapa yang akan dididik untuk hal-hal seperti itu. Kemudian adalah database. Ya. Ini ada 5 komponen yang harus ada di dalam itu kalau ini dilakukan sehingga efektif, efisien dan transparan bisa kita lakukan. Ini rekomendasi yang keempat. Rekomendasi yang kelima itu adalah pilihan menu di dalam sistem yang akan disusun itu dikembangkan itu harus ada 3. Mengapa? Karena penduduk non permanen ini ada yang baru ke sini, ada yang ada pilihan baru, ada yang pindah, dan ada yang memperpanjang. Ya, jadi ada 3 di sana. Apakah dia akan membutuhkan SKLD baru, apakah dia membutuhkan SKLD perpindahan atau SKLD perpanjangan. Ini harus ada 3 menu. Dan yang kelima, kemudian yang keenam itu adalah pengenalan sistem. Jadi sistem ini kan tidak boleh hanya yang tahu Dinas Dukcapil saja, atau kita di Pemkab saja. Makanya harus ada sosialisasi, tidak seperti yang dilakukan oleh keluarga berencana selama ini kan setiap saat ada sosialisasi ke masyarakat sehingga kami itu sangat berhasil dipandang. Ini perlu dilakukan mengenai sosialisasi sistem tersebut. Kemudian yang ke-7, desa adat. Peranan desa adat. Nah, ini harus dilibatkan. Tapi kan selama ini kan gimana desa adat? Desa adat sudah dilibatkan menurut sudah keputusan Pak Bupati itu, tapi belum diberdayakan dengan maksimal. Belum efektif, ya. Mengapa? Karena desa adat ini tidak bisa memberikan sanksi kepada penduduk pendatang kalau dia tidak melapor. Maka dari itu desa adat ini harus diberi kewenangan. Andai kata dalam 3 kali peringatan tidak diindahkan, maka desa adat diberikan kewenangan untuk tidak mengizinkan yang bersangkutan tinggal di desa adat. Atau cuma dibuatkan semacam regulasi ke desa adat supaya punya kekuatan hukumnya untuk menindak kan dia. Itu maksudnya di sana regulasi untuk itu. Dan yang terakhir itu,
ini ada rencana dari rancangan peraturan menteri berkenaan dengan penduduk non permanen akan dibuatkan sistem digitalnya itu secara nasional. Ya. Ini kita rekomendasikan bagaimana sistem yang kita buat itu, kalau sistem itu ada, bisa langsung masuk ke sistem itu, dan saya harapkan kepentingan daerah kita itu harus tetap dijaga di dalam sistem itu. Ini penting dalam mempertahankan Bali sebagai destinasi wisata yang sangat membutuhkan budaya. Iya Pak Bagus, ini kan ada 8 rekomendasi Pak ya. Kalau tadi sudah disampaikan 8 rekomendasi, nampaknya dari 1 sampai 8 ini sangat terkait semua ya. Iya, semua terkait sama lain. Bagaimana kemudian nanti ini dari rekomendasi ini untuk bisa diterapkan oleh Pemkab Buleleng? Apa yang harus dilakukan pertama? Yang pertama sistem harus ada dulu. Sistem dulu. Ya, kalau sistemnya sudah ada, baru regulasinya dilakukan. Ya, regulasi berkaitan dengan desa ada, berkaitan dengan aturan-aturan data dan lainnya. Ya, kemudian baru bisa disosialisasi. Nah, ini sehingga semuanya. Kira-kira ada kendalanya atau ada hambatannya enggak kalau rekomendasi ini efektif dijalankan oleh Pemkab atau dinas dukcapil yang terkait? Saya kira tidak masalah. Saya yakin Pemkab Buleleng ini memiliki satu komitmen untuk ini, ya, karena beberapa hal yang saya baca di situs-situsnya Buleleng itu concern untuk bagaimana pembangunan itu adalah berbasis penduduk itu, data penduduk. Kalau data penduduknya tidak bagus, bagaimana pembangunan akan dilakukan? Concern itu saya kira ini akan mudah. Kemudian Pemkab Buleleng punya Undiksa. Punya Undiksa, di sana ada pakar-pakar IT-nya ada di sana, bahkan prodinya ada juga di sana, sehingga tidak mudah, tidak sulit untuk mengembangkan program ini. Apalagi saya yakin kerjasama itu sudah ada dan bahkan dipuji oleh Pak Luhut waktu ini kemarin, bagaimana kerjasama universitas kita dengan Undiksa dengan Pemkab Buleleng itu sangat dipuji dan itu diminta untuk jadikan contoh. Sahabat Bali Bang Channel, itulah tadi 8 rekomendasi sudah berhasil diselesaikan kajian ilmiah tentang studi pengembangan sistem pendataan produk non permanen berbasis digital di Kabupaten Buleleng. Seperti tadi Pak Bagus mengatakan, kita lihat tahun depan, tahun 2022, apakah rekomendasi ini berjalan dengan efektif, bisa dilaksanakan sehingga mampu mengatasi segala tantangan permasalahan masalah kependudukan non permanen di Kabupaten Buleleng. Terima kasih, sampai jumpa.